inspirasi dan teknologi yang seru. Bareng saya, Gabriela Yeza, dan teman-teman saya Fernando Raisya, saya Kendra Sebuti, saya Mata Taman. Kali ini kita akan membahas sebuah inovasi pertanian modern yang tidak hanya menjanjikan hasil yang luar biasa, tetapi juga ramah lingkungan. Ya, kita akan berbicara tentang P4S Langgeng Mazaya, pusat pelatihan pertanian di Kediri yang fokus pada budidaya melon hidroponik. Dari teknologi canggih hingga peluang ekonomi yang fantastis, kisah mereka benar-benar bikin semangat. Siap? Yuk kita dengar. Sobat Tani, pernah dengar gak sih istilah smart farming? Nah, P4S Langgeng Mazaya ini adalah contoh nyata bagaimana adopsi teknologi di sektor pertanian bisa meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas. Apa aja sih teknologi yang mereka gunakan? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu mereka pakai drip irrigation atau sistem irigasi tetes. Bukan irigasi biasa ya sobat. Nah, sistem ini dilengkapi dengan sensor kelembapan canggih. Jadi, air dan nutrisi bisa diberikan ke tanaman secara tepat sasaran. Hemat air, hemat pupuk, dan hasil maksimal. Kebayangkan betapa kerennya teknologi ini? Nah, lanjut yang kedua, mereka memanfaatkan Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini membuat semua serba otomatis mulai dari penyiraman sampai pemupukan. Semua dilakukan berdasarkan kondisi cuaca dan kebutuhan petani. Jadi, para petani itu nggak perlu untuk ngecek setiap saatnya. Nah, dengan segala manfaatnya ini, IoT ini terbukti mempercepat proses pertanian dan pastinya mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Jadi, petani bisa lebih fokus ke hal-hal strategis lainnya, sobat, seperti diversifikasi usaha, menjalin kerjasama, atau peningkatan kualitas dan sertifikasi. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk dengan P4S Langgeng Mazaya. Jadi, P4S itu singkatan dari Pusat Pelatihan Pertanian, Pedesaan, dan Swadaya. Lembaga ini berdiri sekitar 6-7 bulan yang lalu secara legal, dan mereka berlokasi di Kediri, Jawa Timur. P4S Langgeng Mazaya didirikan oleh petani-petani mandiri yang punya visi besar untuk memajukan pertanian modern. Nah, di sini mereka tuh nggak cuma fokus pada produksi, tapi juga edukasi. Mereka sering mengadakan pelatihan, magang, dan membuka wisata petik melon langsung di kebunnya. Dengan pendekatan ini, mereka ingin menciptakan petani masa depan yang tidak hanya mahir bertani, tapi juga cerdas dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Betul banget. Nah, ini juga sesuai sama visi utama P4S Langgeng Mazaya, yaitu mencerdaskan petani, meningkatkan manajerial bisnis, serta mengadopsi teknologi modern untuk pertanian berkelanjutan. Nah, mereka juga berkomitmen meningkatkan produksi pangan yang sejalan dengan program kesejahteraan pangan pemerintah. Mereka ingin menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan, tidak hanya untuk petani sendiri, tetapi juga untuk petani lain di Indonesia. Dari segi struktur organisasi, P4S ini dipimpin oleh Pak Purwo dan Pak Bari. Nah, mereka juga sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pertanian modern. Selain itu, lembaga ini didukung oleh tim kecil tapi solid yang terdiri dari 5 orang, termasuk tenaga ahli dan pendamping lapangan. Nah, dimulai dari pertanyaan yang cukup dasar nih. Kenapa memang? Karena Pak Badi, salah satu pendiri P4S Langgeng Mazaya, menjelaskan bahwa melon menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi dibandingkan tanaman lain sih, seperti sayuran. Nah, benar banget itu. Awalnya mereka memang berencana untuk menanam sayur, tapi untuk skala produksi yang lebih besar, Pak Badi itu menjelaskan bahwa melon itu jauh lebih menjanjikan. Selain itu, melon ini juga memiliki pasar yang kuat, baik domestik maupun internasional. Bibit yang dipakai di P4S itu nggak main-main loh. Mereka pakai bibit premium yang diimpor langsung seperti Yubari, Sakata, Intanon, Hamidua, sampai Kirox. Nah, yang menarik itu, semuanya itu bibit unggulan, contohnya Intanon. Bibit ini nggak cuma tahan penyakit, tapi juga adaptif banget sama iklim Indonesia. Jadi ya nggak heran kalau P4S bisa hasilkan melon yang kualitasnya juara banget. Nah, berbeda dengan metode konvensional yang menggunakan tanah, P4S Langgeng Mazaya ini memilih sistem hidroponik berbasis kokopit. Kenapa ya Sobat Tani? Nah, karena kokopit ini memungkinkan kontrol penuh terhadap nutrisi tanaman. Ibaratnya, kokopit ini seperti piring kosong yang bisa kita isi dengan nutrisi apa saja sesuai kebutuhan tanaman. Nah, selain itu, melon hidroponik itu memiliki rasa yang lebih manis loh, Sobat Tani. Ditambah lagi, sistem ini ramah lingkungan karena menggunakan air dan pupuk secara efisien.
Kalau di musim panas, mereka bahkan bisa panen hanya dalam 65 hari. Cepat kan? Dan ini yang seru, melon hidroponik di P4S itu nggak cuma manis, tapi panennya juga lebih cepat loh. Bayangin, di musim panas mereka bisa menghasilkan panen melon itu dalam waktu 65 hari dibandingkan dengan rata-rata yang biasanya 70 hari. Semua itu berkat cahaya matahari yang maksimal banget dan bikin proses fotosintesis itu lancar. Jadi melonnya tumbuh lebih cepat. Nah, sekarang kita bicara tentang teknologinya nih Sobat Tani. Di P4S Nanggung Mazaya ini, teknologi bukan hanya jadi alat bantu, tapi juga jadi kunci utama keberhasilan. Mereka itu menggunakan drip irrigation atau irigasi tetes yang dilengkapi dengan sensor kelembapan dan IoT atau Internet of Things. Bayangkan, semua bisa diatur secara otomatis mulai dari penyiraman hingga pemberian pupuk. Tapi ya, teknologi juga punya tantangan tersendiri loh. Misalnya, koneksi wifi yang nggak stabil atau pemadaman listrik. Hal itu bisa menyebabkan sistem irigasi gagal berfungsi. Pernah loh terjadi kasus di mana pompa air nggak bisa dimatikan karena wifi mati, sehingga tanaman tersebut mengalami overirigasi. Solusinya apa sih? Nah, jadi solusi yang dapat diberikan adalah tetap ada manusia yang berjaga. Jadi meskipun teknologinya canggih, peran manusia tetap nggak bisa digantikan. Nah, ada satu hal yang saya suka dari P4S ini, yaitu komitmen mereka terhadap lingkungan. Nah, mereka ini menghindari penggunaan pestisida kimia secara berlebihan. Nah, pengendalian hama ini dilakukan secara alami menggunakan yellow sticky trap. Apa sih yellow sticky trap ini? Yellow sticky trap ini yaitu sebuah jebakan berbasis lem untuk menangkap hama seperti kutu bor. Ini cara yang sederhana tapi sangat efektif dan tentu saja ramah lingkungan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan lain adalah jamur, terutama di musim hujan. Untuk mengatasinya, mereka menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan sterilisasi media tanam setelah panen. Selain itu, mereka menggunakan fungisida alami dan menjaga pH media di atas 8 untuk mencegah pertumbuhan jamur. Nah, kita sekarang masuk ke bagian paling menarik, yaitu peluang ekonomi dari budidaya melon hidroponik. Di lahan seluas 17,5 ru ini atau sekitar 240 meter persegi, P4S Nanggung Mazaya bisa menanam hingga 924 pohon melon. Dalam waktu 2,5 bulan, mereka mampu menghasilkan pendapatan antara 20 juta hingga 27 juta rupiah. Nah, kalau dihitung dalam setahun, mereka ini bisa panen sampai di 4 kali loh. Jadi total pendapatan mereka ini bisa mencapai lebih dari 100 juta per tahun, hanya dari satu lahan kecil ini. Ini sangat menguntungkan sekali kan Sobat Tani? Benar banget, yang bikin aku salut itu P4S Nanggung Mazaya nggak cukup fokus pada produksi, tapi juga edukasi. Mereka rutin menerima siswa magang dan mengajarkan teknologi pertanian modern juga loh. Dari cerita ini, kita belajar bahwa pertanian modern bukan lagi angan-angan, tapi sudah menjadi kenyataan di P4S Nanggung Mazaya. Nah, bener banget tuh. Dengan teknologi, kreativitas, dan komitmennya, mereka berhasil menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan. Buat kalian semua yang punya minat di bidang agribisnis, hidroponik jelas merupakan peluang besar yang harus kalian coba. Jadi, itulah cerita inspiratif dari P4S Nanggung Mazaya. Dari penggunaan teknologi canggih hingga pendekatan ramah lingkungan, mereka membuktikan bahwa pertanian modern adalah masa depan. Semoga cerita dari P4S Nanggung Mazaya bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk sobat-sobat tani di luar sana. Jika sobat tani semuanya tertarik belajar lebih jauh tentang hidroponik atau pertanian modern, jangan ragu untuk mencari informasi tentang P4S Nanggung Mazaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Bye sobat tani. Nothing else makes me feel high. She's like search for life.